Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'ana kama unzila fihi at-Tauratu wal Injilu waz Zabur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi akhrajan nasa minadh-dhulumati ilan nur wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yarjuna tijaratan lan tabur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidah, mobil khusus Ketua MUI Kecamatan Setiabudi Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Taufik Rahmat serta sahabat-sahabat pengurus MUI Kecamatan Setiabudi. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Bakri, mohon maaf tidak saya sebutkan namanya, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Bakri dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan salat zuhur dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatidah, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, hari ini kita berada di hari ke-11 di fase yang kedua, ya, fase maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berdirinya saya di sini mewakili teman-teman dari MUI Kecamatan Setiabudi. Dan pada hari ini saya ingin mengangkat tema tentang 5 rahasia Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Padahal rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang kita manusia tidak tahu banyak sekali. Tapi saya ambil 5 berdasarkan surah Luqman ayat 34 yang berbunyi, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Saya awali membahas surah Luqman ayat 34 ini dengan satu cerita di mana Imam Malik yang kita kenal dengan salah satu ulama madzhab al-arba'ah yang masyhur, dan Imam Malik ini adalah termasuk gurunya Imam Syafi'i. Antara murid dengan guru akur, nggak pernah ada perselisihan walaupun masalah-masalah khilafiyah banyak sekali perbedaan. Kalau Imam Syafi'i mungkin ketika membaca surat Al-Fatihah bismillah dijaharkan dan bismillah masuk terdapat dalam ayat surah Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik tidak. Imam Syafi'i salat subuh pakai kunut, Imam Maliki nggak pakai kunut. Ya, Imam Syafi'i bersentuhan kulit laki perempuan yang bukan mahramnya batal. Kalau Imam Maliki tidak. Tapi mereka antara murid dan guru sekalipun banyak sekali perbedaan masalah khilafiyah, mereka akur. Ya, akur, nggak kayak kita. Ya, kita bukan muridnya, bukan gurunya, maunya berantem dulu masalah-masalah
khilafiyah. Nah, ini sebagai satu pelajaran buat kita bahwa kita harus hidup toleransi ya terhadap sesama kita, terhadap saudara kita yang seiman dan seagama. Apalagi ya sholat zuhurnya masih 4 rakaat, asarnya 4, maghribnya 3, isya 4, subuh 2, sama, cuma beda masalah khilafiyah, itu sudah menjadi maklum buat kita ya. Nah, jadi Imam Malik ini pernah ketika dia tidur dia mimpi bertemu dengan malaikat Israel. Nggak tanggung-tanggung, mimpinya ketemu malaikat Israel. Nah, karena malaikat Israel ini ya malaikat pencabut nyawa, lalu Imam Malik mumpung ketemu dengan malaikat pencabut nyawa, dia tanya, "Ya Israel, kapan kau akan mencabut nyawaku agar aku bisa mempersiapkan diriku?" Lalu malaikat Israel nggak menjawab, hanya memberi isyarat 5. Hanya memberi isyarat 5 saja. Ditanya lagi sampai 2 kali, "Hai Israel, kapan kau akan mencabut nyawaku agar aku bisa mempersiapkan diriku?" Gak menjawab juga malaikat Israel, hanya memberi isyarat 5 sampai 3 kali. Kemudian setelah 3 kali malaikat Israel pun hilang dari pandangan Imam Malik, dan Imam Malik tersadar dari tidurnya bahwa itu hanya sekedar mimpi. Di pagi hari Imam Malik mendatangi gurunya bernama Ibnu Sirin. Ya, Ibnu Sirin gurunya Imam Malik. Dia tanya, "Tuan guru, semalam saya mimpi didatengin malaikat Israel. Nah, karena mumpung ketemu malaikat Israel, saya tanya, ya kapan kau akan mencabut nyawaku?" Tapi dia nggak jawab, dia hanya memberi isyarat 5 saja. Nah, yang saya mau tanya sama Tuan guru, isyarat 5 itu apa maksudnya? Ibnu Sirin gurunya ini tersenyum. Kemudian bertanya kepada Imam Malik, "Menurut engkau kira-kira isyarat 5 itu apa?" Imam Malik menjawab, "Bisa jadi aku akan mati 5 tahun lagi. Bisa juga 5 bulan lagi. Bisa juga 5 minggu, 5 hari, atau 5 jam lagi." Ya, Ibnu Sirin ketawa, tersenyum, lalu menjawab, "Sebenarnya yang dimaksud dengan isyarat 5 oleh malaikat Israel itu yang ada di dalam surah Luqman ayat 34, ayat terakhir, yang berbunyi, "Innallaha indahu ilmus sa'ah." Sesungguhnya tentang hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tidak ada di antara umat Nabi Muhammad dan siapapun saja yang mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat. Enggak ada yang tahu. Jangankan kita manusia biasa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk bersama para sahabat-sahabatnya, datang malaikat Jibril menyerupai manusia, berpakaian serba putih, rambut sangat hitam, bertanya kepada Nabi beberapa pertanyaan. Di antaranya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Hai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Nabi jawab dengan sempurna. Sampai orang yang bertanya tersebut menjawab, "Shadaqta, engkau benar." Sahabat kaget, ini orang nanya tapi dia sendiri yang membenarkan. Ditanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Nabi jawab dengan sempurna. Kemudian ditanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Nabi jawab dengan sempurna. "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Lalu Nabi SAW pun ditanya, "Ya Muhammad, akhbirni matas sa'ah." Hai Muhammad, beritahu kepadaku kapan hari kiamat datang. Nabi SAW pun menjawab, "As-sa'il a'lamu minal mas'ul." Yang bertanya lebih tahu daripada aku yang ditanya. Walaupun Nabi SAW menjelaskan tanda-tandanya saja, jelasnya Nabi tidak tahu kapan hari kiamat itu akan datang. Ya, jadi kiamat itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu saja. Jangankan kiamat, kematian pun yang ada pada diri kita nggak tahu. Kalaupun ada ulama-ulama kita yang sebelum meninggal dunia, mereka sudah wasiat kepada anak-anaknya, ya kalau yang sakit mungkin ya, ada orang sakit dikumpulin anak-anaknya, kemudian mereka berwasiat mengingatkan kepada anaknya, wajar. Ini ada ulama yang tidak sakit, kemudian mengumpulkan anak-anaknya, ahli warisnya, sudah selesai dia masuk kamar, langsung meninggal dunia. Nah, itu mereka melihat dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu hadis, "Ittaqu firasyatal mu'mini
fa innahu yanduru binurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang yang beriman, karena dia melihat dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Ya, firasat saja. Ya, tapi jelasnya kematian itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati berarti dia sudah mendapatkan kiamatnya. Tuh, makanya seperti kiamat yang kita tahu ada dua. Ada kiamat kubra, hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya, seperti digambarkan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi telah bergoncang dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kemudian langit, idas samaun saqqat, apabila langit terbelah menjadi dua, yang di atas berhamburan ke bawah, yang di bumi muncrat ke atas. Apa yang terjadi saat itu? Itulah kiamat kubra. Kita tidak mengharapkan bertemu dengan kiamat kubra. Kiamat sughra saja sudah menakutkan buat kita. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bulan Ramadan ini. Minimal kita mengingatkan akan sebuah kematian, bahwa maut adalah musuh kita yang paling pandai menyembunyikan diri. Dia datang sonder permisi. Dia datang tidak bilang-bilang lagi dengan kita. Yang tua mati, yang muda juga mati. Yang sakit mati, yang sehat juga mati. Yang merokok mati, yang enggak merokok juga mati. Yang kena Covid mati, yang enggak kena Covid juga pasti akan mati. Itulah kematian. Ya, makanya kita harus sadar bahwa kita juga pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Para jamaah sekalian yang saya hormati, ini yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Tentang hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Ya, kiamat sughra modelnya banyak. Ada kematian, kebanjiran, ya, kita punya benda yang berharga hilang, ya, kemudian longsor, gempa bumi dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan kiamat sughra yang dianggap kiamat kecil. Nah, kiamat besar ini yang sangat mengkhawatirkan buat kita semua. Jadi yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hari kiamat itu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yunazzilul ghais. Hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Tuh, yang nurunin hujan cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia kalau terjadi kemarau panjang, ya, pohon-pohon pada kering, binatang-binatang pada kurus karena kurang air, kita pun manusia kurang air. Apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya? Kita melaksanakan sholat istisqa, kita kumpul di lapangan. Ya, dikumpul di lapangan, kemudian kita meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Itu pun hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Begitupun hanya Allah pula yang bisa menahan hujan. Ya, nggak ada orang yang bisa nurunin hujan dan bisa nahan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kasus kemarin tuh Mbak Rara, ya, Mbak Rara di Mandalika kan jadi bahan ejekan di medsos. Ya, bawa kantong kemari, muter-muter, ya, biar hujan berhenti. Ya, hujan turun terus. Kenapa? Kan emang yang punya hujan Allah, yang berhentiin juga Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Ya, jadi bahan ejekan. Ya, kalau Nabi SAW mengajarkan kita kalau hujan, biar pengen jangan kehujanan atau hujannya Allah pindahin ke tempat yang lain. Ada doa dari Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Turunin hujan boleh, tapi jangan di sini. Kami lagi ada acara, ya, kami lagi ada kegiatan, pindahin dulu tempat lain, ntar udah selesai baru, ya, turunin hujan. Itu ada doa dari Nabi. Makanya orang-orang tua kita dulu manjur, cuman pakai apa, cabai merah, ya, pakai cabai merah, pakai bawang, ditancepin di depan rumah, kagak hujan. Bahkan ada lagi yang lebih aneh, celana perawan dilemparin ke taruh. Coba, hujan takut sama celana perawan. Sebenarnya bukan takut sama celana perawannya, tapi karena ada doa yang dibaca oleh orang tua kita. Apa? Saya pernah tanya, Kong bisa mindahin hujan, itu celana perawan? Sebenarnya celana perawan cuma syarat doang. Ya, yang bacakan itu doa dari Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Enggak harus celana perawan, apa aja yang ente lemparin, itu sebagai syarat doang. Kan susah jadi celana perawan.
Tuh, yang mahal itu doanya. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, ada lagi doa dari Nabi, Allahumma shayyiban nafi'an. Biar hujan itu membawa rahmat buat kita, bukan justru membawa bahaya banjir buat kita semua. Ya. Wa yunazzilul ghaiz. Allah yang menurunkan hujan, Allah pula yang memberhentikan hujan. Kemudian yang ketiga, ya, wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam kandungan seorang wanita ketika dia hamil. Mafil arham, apa yang ada dalam rahim seorang wanita, ya, ketika dia hamil. Hanya Allah yang tahu, yaitu orang apa bukan? Hanya Allah yang tahu. Kan ada, ya, perutnya gendut, ternyata apa dibilang hamil apa? Hamil anggur ya, atau hamil apa tuh? Ya, yang ternyata nggak ada janinnya, nggak ada janinnya. Itu semua hanya Allah yang tahu. Masalah laki dan perempuan itu pun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dokter hanya bisa prediksi, ya, dengan USG-nya, dengan scanning-nya, hanya dokter bisa prediksi. Selamat Pak, Bapak berharap punya anak laki-laki. Ini, ya, janin yang terlihat melalui USG dan scanning saya, anak Bapak laki-laki. Oh, kok bisa kelihatan, Dok? Iya, itu sudah ada kelihatan kemaluannya. Coba. Hebat dokter. Kenapa itu hanya prediksi? Ternyata begitu lahir perempuan, gimana enggak dong? Kalau kita kesel, kita, wah, udah dikasih semangat, motivasi kita, Pak, selamat, anak Bapak laki-laki, udah kelihatan tuh Pak kemaluannya, zakarnya kelihatan. Begitu lahir perempuan, kita datengin lagi tuh dokternya. Dokter, kata dokter, anak saya lahir laki-laki, ternyata perempuan. Apa kata dokter? Maaf Pak, yang kemarin salah lihat, itu ternyata jempolnya. Coba. Itu kan hanya prediksi manusia. Manusia bisa berbuat seperti itu, tapi semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ya'lamu ma fil arham. Kadang ada orang yang suka maaf. Ya, maaf, suka orang datang, Ustaz, doain anak saya ya, biar laki-laki lahir, saya pengen punya anak laki-laki. Saya bilang, ya, mudah-mudahan kalau lihat bapaknya pasti laki-laki. Kan nggak salah saya. Kalau lihat bapaknya pasti laki-laki. Dia nggak paham tuh. Begitu lahir laki-laki bener, datang ke rumah bawa-bawaan. Wah, Ustaz sakti. Dia bilang bukan gue yang sakti, lo yang bego. Ya, udah tahu yang lihat bapaknya. Kalau lihat bapaknya laki-laki, ngelihat ibunya perempuan, dia nggak nyerna, dia nggak mikir. Ya, apalagi kalau saya salah kali, saya bilang kalau lihat bapaknya laki-laki, dia nggak mikir lagi. Begitu lahir perempuan, udah habis ya dibego-begoin. Untung bener tuh. Untung benar. Nah, itu wa ya'lamu ma fil arham. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berprediksi saja. Walaupun dengan ada alat yang canggih, itu prediksi manusia, bisa salah. Ya. Nah, kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada manusia yang tahu apa yang akan dia lakukan besok. Nggak ada yang tahu. Jangankan yang besok, yang sekarang saja kita selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Al-Bakri, kita punya rencana bisa batal semuanya. Kenapa? Karena manusia punya rencana, Allah pula yang menentukannya. Ya, seperti kemarin tuh, yang bonyok siapa tuh? Saat yang bonyok, itu kan di luar rencana Allah, di luar rencana dia. Dia punya rencana pengen nyatu, pengen gabung, katanya bonyok. Coba, itu bagaimana kejadiannya? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada manusia yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Makanya ketika kita berjanji kepada seseorang, ingin memenuhi undangan seseorang, ucapkanlah insyaallah. La taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah engkau pernah berucap, ya, besok pasti gua kerjain. Fa'ilun dzalika ghadan, besok gua kerjakan. Jangan. Illa ayyasha Allah, melainkan ucapan insya Allah. Ya, insya Allah juga kata guru saya, kalau emang udah 50-50, ya, kalau kira-kira kita bisa datang, ya, nah, insya Allah. Tapi kalau emang udah nggak bisa datang, jangan bilang insya Allah, orang nungguin, ya kan? Ustadz, besok datang ya, acara 7 hari, ya, di rumah saya udah nggak bisa datang, jangan bilang insya Allah, orang ngarep nungguin, ya, kok belum datang juga ustadznya? Ya, ini sih udah ngundang, katanya insya Allah. Nah, katanya insya Allah, bilang aja maaf aneh nggak bisa datang. Nah, kan gitu, ya. Kalau aneh datang, kalau aneh batal acaranya, insya Allah aneh kesana. Tapi bilangin, pastiin biar dia tahu.
Jadi insya Allah juga jangan main-main insya Allah doang. Insya Allah jangan. Apalagi kita janji besok gua datang, besok gua kerjain pasti. Waduh, ya nggak boleh seperti itu. Apalagi banyak orang yang suka dikit-dikit janji dengan mengucapkan kalimat demi Allah. Tuh kata guru saya, orang yang kalau sering ngucapin kata-kata demi Allah, hati-hati. Ini orang munafik. Yang begitu justru tukang bohong. Ya, kalau orang sedikit-dikit demi Allah, itu tukang bohong. Ya, nah, kalau yang nggak pernah bohong ya biasa, insya Allah mudah-mudahan ya doain biar sehat. Itu jangan demi Allah, ya. Nah, kemudian yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana kita akan dimatikan oleh Allah, kita nggak tahu. Ya, walaupun saya orang Betawi, orang Jakarta, apa saya mati di Jakarta sini? Belum tentu. Bisa jadi saya mati di Mekah. Bisa jadi, ya, yang bagus lah matinya, mati di Mekah, lagi pergi haji, lagi umroh, atau di Madinah. Karena gitu, saya punya orang tua, alhamdulillah, Tahadus bin Ni'mah, meninggalnya di Madinah saat melaksanakan ibadah haji. Padahal nggak kepengen meninggal di Madinah. Kita anak-anaknya doain, mudah-mudahan selamat pergi dan pulangnya. Ya, hari Sabtu telepon, Mat, besok Babak pulang. Hari Senin meninggal. Coba nggak sakit lagi. Ya, ada orang yang pengen mati di Mekah. Gak usah doain gue pengen mati di sono. Sakit-sakitan mulu di sono, mati kagak sampai nyusahin orang yang bawa. Itu kan namanya wa mata bin nafsum bi ayyi ardin tamut. Di mana kita akan dimatikan? Kita nggak tahu. Kenapa? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya punya teman di pesantren dulu. Ya, karena di pesantren katanya sih banyak saingannya. Kemudian dia pengen mencari kehidupan yang mungkin dia bisa kerja di Jakarta. Dari kampung dia ke Jakarta. Saya bilang, ente mau ke Jakarta mau ngapain? Kan ente punya ilmu, ya, dari pesantren, ajarin anak-anak di sana. Enggak Ustadz, aneh pengen rubah nasib aneh. Ya udah, mau ke Jakarta. Ya, nanti dia bilang kalau udah kerja di Jakarta, punya penghasilan, dia akan kirim ke Jawa atau dia balik ke Jawa, kemudian dia punya kehidupan yang bisa ya mencukupi buat istri dan anak-anaknya. Belum sampai di Jakarta. Ya, belum sampai di Jakarta, tabrak mobil, meninggal dunia. Itu kita nggak tahu rahasia Allah. Ya, nah, jadi kalau kita ambil satu kesimpulan dari surah Luqman ayat 34 ini yang terakhir, ini kesimpulan pertama bahwa hari kiamat urusan Allah. Tentang hujan turun atau tidak hujan turun itu urusan Allah. Tentang ada yang dalam kandungan seorang wanita itu urusan Allah. Apa yang akan kita perbuat hari ini atau hari esok itu urusan Allah. Kemudian di mana kita akan dimatikan itu juga urusan Allah. Termasuk kematian yang menimpa kita itu semuanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Sirin, ya, itu sebenarnya isyarat 5 itu ada dalam surah Luqman. Pantas kalau malaikat Israel nggak jawab. Ya, kalau jawab ente untung udah bisa siap-siap, makanya nggak dijawab. Biar apa? Biar kita mempersiapkan diri selalu untuk menyambut kematian. Ya, ini aja deh. Ya, hafalan saya udah habis. Ya, cuman segitu ngapalinnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nggak mau lama-lama juga, karena juga saya dapat giliran nanti di sini ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat buat saya, buat kita semua, mengingatkan kita bahwa kita juga pasti akan mati. Ya, ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Sekarang kita baru sampai ainul yakin. Ilmul yakinnya kita udah tahu bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ainul yakinnya bener tuh, ya, orang pada mati udah dimandiin, disolatin, dikuburin. Haqqul yakinnya kita belum. Nah, sampai kapan kita nggak tahu. Yang penting buat kita, mau dimanapun kita mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi kampung kita, juga Allah berkahi negara kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq
wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu biha anna abwab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira anta waliyuna maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina faghfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan barikillahumma lana fi syahri Ramadan barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.